Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Come on GBI PRC, semangat bersama-sama, katakan, ada kuasa. Kuasa yang menyelamatkan kami. Ada kuasa dalam darah, darah anak domba Allah. Mari kasih tepuk tangan paling baik bagi dia. Katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Yes, ada kuasa dalam darahnya, darah anak. GBPRC Ibadah Layani, katakan, ada kuasa. Ini kami mengangkat kedua belah tangan kami tinggi, Tuhan. Ada kuasa, ada kuasa dalam darah, darah domba Allah. Katakan, ada kuasa dalam darah, darah anak domba Allah. Mari kasih sorak-sorai yang paling baik bagi Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Kami katakan, Tuhan, darah anak, darah anak domba Allah, darah anak, darah anak domba Allah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari terlebih dahulu kita bawa di dalam doa segala apa yang akan kita renungkan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Ya Tuhan, kuduskan kami Tuhan dari hamba-Mu, dari semua kami yang mengikuti acara ini. Tuhan, kuduskan kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami renungkan. Dan hamba mohonkan kuat kuasa Roh Kudus memberikan penjelasan yang lebih dari apa yang hamba-Mu ucapkan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan boleh berguna untuk iman kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, ya puji Tuhan. Kita bersama kita akan merenungkan dengan judul pada pagi hari ini adalah latihan. Kita merenungkan judul latihan. Saya pikir itu semua kita memerlukan latihan. Sampai dengan berjalan itu memerlukan latihan. Jadi kita punya anak, misalnya
Tidak ada yang langsung bisa jalan, tidak ada. Ya, langsung bisa ngomong nggak ada juga. Nangis bisa, ya. Jadi perlu, baik berjalan itu perlu latihan, berbicara perlu latihan. Coba andaikan kita seorang itu dibesarkan dengan tanpa suara, ya, pasti dia juga akan bisu, tidak bisa berbicara. Tapi puji Tuhan, kita semua boleh mempunyai panca indera yang baik, ya, sehingga kita boleh belajar berbicara, ya, dan boleh mengerti, ya. Kita akan belajar dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7 bagian B. Latihlah dirimu beribadah, ya. Latihlah dirimu beribadah. Jadi beribadah itu juga perlu dilatih. Tadi jalan perlu dilatih, berbicara perlu dilatih, ya. Juga ibadah itu perlu dilatih. Cuma ada yang dikasih Tuhan, ya. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7b, ya. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa beribadah itu perlu dilatih? Mari kita periksa firman Tuhan lebih dalam lagi supaya kita mengerti, ya, apa sih ibadah itu, ya. Ayat yang ke-8 dari 1 Timotius 4 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Latihlah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu, ya, maksudnya kalau latihan badani, ya, itu latihan badani terbatas gunanya. Tapi kalau ibadah itu sangat berguna, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Cuma yang dikasih Tuhan. Coba kita periksa lebih lanjutnya. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu apa? Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kurang Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu, ya, ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita. Ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi gimana? Seringkali kita ibadah itu liturgi, itu kita beribadah, bukan? Ya, itu adalah perintah manusia, penolong untuk supaya tertib dan sebagainya, gitu. Tapi sebenarnya ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seringkali kita beribadah merasa bahwa kita sudah sungguh-sungguh, tetapi dipandang dari sudut Tuhan gimana? Apakah kita sudah benar sungguh-sungguh atau gimana? Ya, jadi harus klop dari dua arah, dari manusianya merasa sungguh-sungguh, dari Tuhannya, ya, ibadah itu suka berkenan begitu. Ya, ibadah yang sejati, ya, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus. Jadi perlu kekudusan, ya, dan yang berkenan kepada Allah, ya. Itu adalah ibadah yang sejati. Cuma yang dikasih Tuhan, kalau saya umpamakan bahwa satu ibadah itu adalah satu tumbuhan yang rimbun begitu, maka perlu ada buahnya, ya, ada buahnya atau ada hasilnya. Jadi ibadah persembahkan tubuh kita itu hasilnya apa, gitu. Kan ada hasilnya, nggak mungkin. Atau ada yang nggak benar kalau ada hasilnya. Hasilnya apa? Itu Alkitab menjelaskan pada kita, hasil buahnya itu adalah di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Puji nama Tuhan. Jadi andaikan saya umpamakan tadi adalah suatu suatu pohon dalam ibadah itu suatu pohon, maka harus ada buahnya. Buahnya apa? Itu disebut buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 tadi. Apa itu? Buah roh itu apa? Ya. Yaitu buah roh itu adalah kasih. Wah, kalau kita mau menguraikan satu-satu ini, maka tidak cukup waktu kita, atau cukup panjang kita memerlukan waktu yang cukup panjang. Kasih saja itu, ya. Kasih itu apa? Kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ya. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memerintah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kalau diuraikannya kasih itu sudah memakan waktu yang lama harusnya. Jadi kasih itu apa? Kasih itu adalah sabar, murah hati. Sabar itu bagaimana? Ya, saya tidak mempunyai waktu cukup panjang untuk memberitakan ini, ya. Tapi kita perlu sabar, ya. Itu adalah buah atau hasil daripada ibadah itu. Jadi ada bermacam-macam itu. Kita kembali pada 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Tadi disebutkan di situ, ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas sebenarnya, tetapi ibadah, tadi saya sudah sebutkan ibadah. Ibadah itu apa nanti? Ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Luar biasa. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, ya. Jadi bagian yang kedua, yang pertama itu ibadah itu apa? Tadi sudah saya terangkan. Yang kedua adalah ibadah itu berguna karena apa? Karena mengandung janji, ya, untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah, puji Tuhan, mengandung janji ibadah itu. Janji dari Tuhan tentunya, ya. Ya, apabila engkau sungguh-sungguh, aku akan menyertai engkau, menjawab doa-doa dan memberikan apa yang engkau harapkan. Ya, puji Tuhan. Ini ya janji. Kita akan baca janji Tuhan itu apa sih? Jadi kalau kita beribadah dengan ibadah itu mengandung janji, sangat besar faedahnya. Janjinya apa? Kita baca dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, ya. Jadi pada ini, kalau ini kita lihat pada waktu itu bangsa Israel pernah atau bangsa Ibrani, ya, itu pernah menjadi budak di Mesir, ya, menjadi budak di Mesir, dan di situ Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel ini atau bangsa Ibrani ini dari Mesir, ya.
Dan pada waktu itu Tuhan memberikan 9 tulang. Tulang yang terakhir ada 10, jadi ada 10 tulang ya. Itu merupakan banyak hal. Tetapi Tuhan bilang ya bahwa di tanah Goshen, dari tempatnya bahasa Ibrani itu tulangnya tidak ada, hanya khusus di tempatnya orang Mesir. Ya. Katanya jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, jadi bahasa Israel dijanjikan kalau dia sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, ya, yaitu Tuhan Allahmu itu, dan melakukan apa yang benar di matanya. Jadi kita mendengarkan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang benar mata Tuhan, ya. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, ya. Tetapi ayat 22, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku dan melakukan segala yang kufirmankan kepadamu, maka musuhmu, ya, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu, ya. Saya ulangi. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku, ya, saya ulangi. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ya, betapa luar biasa. Kita dibela oleh Tuhan. Tuhan akan memusuhi musuh kita dan Tuhan akan melawan kita. Cuma ada dikasih Tuhan, luar biasa. Kalau kita mau dengar-dengar, mau betul-betul mendengar suara Tuhan, ya, suara Tuhan bagaimana kita mendengarnya? Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita pasti bisa mendengar suara Tuhan. Ya, saudara. Alkitab menyatakan kepada kita, ya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik, karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, Mazmur pasal 106 ayat 1 juga katakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebanyak kasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan, ya, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukur senantiasa. Kita mengucap syukur. Bahasa Israel ini terkenal adalah bahasa yang tegar teguh, ya. Dia yang tidak mau sungguh-sungguh pada Tuhan, ya. Diuji oleh Tuhan selalu bermasalah, ya, bahasa Israel. Tapi kita sebagai Israel rohani, kita diperintahkan, ya, supaya kita ini sungguh-sungguh, ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memusuhi musuh kita. Tuhan akan melawan musuh kita. Bayangkan, saudara. Sesuatu yang janji-janji Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan akan luar biasa. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Cuma ada kasih Tuhan luar biasa. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di sana, tidak. Tuhan memang Dia tempat jauh, mungkin merasa jauh, tetapi sebenarnya Tuhan itu Dia hanya sejauh doa. Kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bukan sekedar kita supaya dilihat orang, tidak, tapi benar-benar kita takut akan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Luar biasa, ya, luar biasa. Sepanjang kasih Tuhan. Tadi kita sudah melihat yang pertama adalah ibadah. Apa itu ibadah? Yang kedua adalah ibadah itu berguna karena mengandung janji, ya. Janji apa itu? Ya, kita kembali
1 Timotius pasal 4 ayat 8. Kita kembali ke sana ya. Kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ya. Yang ketiga, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi janji yang diberikan Tuhan itu bukan hanya untuk hidup ini, tapi untuk sampai dengan hidup yang akan datang. Jadi bagian yang ketiga tadi, yang pertama bagaimana ibadah itu tadi, yang kedua ibadah itu ternyata mengandung janji, yang ketiga bahwa ibadah itu baik ya untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi janji itu baik untuk hidup ini, janji itu baik untuk hidup ini dan untuk yang hidup yang akan datang. Bahwa kita membaca dalam Galatia pasal 6 ayat 8 demikian. Galatia pasal 6 ayat 8. Saya ulangi, Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini sudah mengandung janji apa? Kalau kita menabur dalam kedagingan, perbuatan daging telah nyata. Ya, kita buah roh tadi sudah nyata. Ya sudah kita baca tadi ya, puji Tuhan. Dan kita sekarang, kalau kita buah roh itu ada pada kita, ya kasih, sukacita dan sebagainya tadi, ya. Dan kita ujung-ujungnya kita dinasihatkan tadi supaya kita menjadi sahabat Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kalau ini kita lakukan, maka mengandung janji, ya, janji untuk yang berguna untuk masa hidup ini dan untuk masa yang akan datang. Betapa luar biasa, ya. Ayat 9, Galatia pasal 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, saya ulangi, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Cuma yang dikasih Tuhan, ini adalah luar biasa, ya, luar biasa. Bahwa ibadah itu mengandung janji, ya, mengandung janji, ya. Ibadah sendiri itu apa? Ibadah itu yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Ya, kalau ini kita lakukan, maka ada buahnya, ada hasil yang kita hasil yang bisa kita nikmati. Hasilnya itu apa? Ada kita mempunyai kasih, kita mempunyai sukacita, kita mempunyai damai sejahtera, kita mempunyai kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan. Ya. Jadi seseorang yang mau datang beribadah itu kalau kita ajak itu akan kesulitan. Tetapi kalau Roh Tuhan sendiri yang menggerakkan, maka orang itu akan mempunyai kesetiaan untuk beribadah. Ya, apalagi untuk menikmati perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, ya, itu luar biasa sakramen perjamuan kudus, ya, karena di situ akan ada berkat-berkat rohani, ya, puji Tuhan. Tapi ini perlu dilatih, jadi ibadah itu juga perlu dilatih, ya. Nah, ini tadi kita fokuskan tadi bahwa ibadah itu mengandung janji. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, janjinya apa? Tuhan itu akan menyertai kita. Tuhan itu akan menyertai kita. Bahkan lawan-lawan kita akan menjadi lawannya Tuhan juga. Betapa luar biasa. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu yang mempunyai segalanya. Dia yang akan membentengi kita, mendengarkan kita, gitu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkannya, jadi kita dinasihatkan tadi supaya kita berbuat baik, bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, ya. Dan tadi dinasihatkan supaya itu kita bergaul karib. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, ya. Jadi sebaliknya bukan kita menganggap
Tuhan itu sahabat, tapi sebaliknya Tuhan juga mau bergaul karib dengan kita. Ya, kalau kita mau takut akan Dia, beribadah takut akan Dia. Dan yang berikutnya adalah hidup. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji itu baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, untuk hidup ini, ya jelas untuk hidup ini ya. Haleluya. Barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, karena itu kita belajar bagaimana kita hidup oleh roh itu. Ya, buah roh tadi sudah saya katakan ya. Kalau saudara mau baca, boleh baca dalam kasih, hanya kasih saja itu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 ya. Itu buah roh itu bagaimana ya, kasih itu bagaimana ya, kasih itu bagaimana. Dan kalau kita hidup di dalam buah roh, kasih dan seterusnya itu, maka Tuhan berjanji ya, asal kita tidak cuma-cuma untuk berbuat baik, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan ya. Saya bacakan dalam Galatia pasal 6 ayat 9 tadi, janganlah kita cuma-cuma berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, menuai hal yang baik tentunya ya. Kalau kita hidup di dalam roh, haleluya, puji nama Tuhan. Saya sangat percaya ya, bahwa kalau kita takut akan Tuhan, kita benar-benar kita bergaul karib dengan Tuhan, maka musuh-musuh kita itu akan didamaikan dengan kita ya. Tuhan itu akan menjadi musuhnya musuh kita ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena itu ampuni musuhmu ya. Alkitab mencatatnya, kalau kita mengampuni musuh kita, maka sama saja dengan kita menaruh bara api di atas kepalanya. Luar biasa. Karena orang-orang itu akan menjadi musuh Tuhan. Karena itu ampuni ya yang bersalah kepadamu, ampuni mereka. Karena supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Dahsyat. Kesalahan kita, mungkin kita tidak merasa bersalah, itu kita menjadi sombong gitu, ya. Tapi kalau kita memang salah, ya. Karena kita katakan bahwa semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Semua orang sudah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi dahsyatnya bahwa semua orang itu, ya, kalau kita percaya, maka semua orang itu akan diampuni. Karena Yesus, Dia sudah datang di dunia ini. Firman yang datang ke dunia ini, Dia datang ke dunia ini, dan Yesus itu Dia dijadikan dosa. Dia tidak berdosa, tapi dijadikan dosa untuk menerima segala macam ya yang tidak enak itu, hukumannya, sehingga kita boleh dibebaskan ya, karena Kristus sudah dihukumkan untuk kita dan Dia telah mati. Tetapi pada hari yang ketiga telah bangkit dan Dia naik ke surga. Maka Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk membantu kita, untuk berada, mengingatkan, menginsafkan akan dosa-dosa manusia, termasuk kita, termasuk saya dan saudara yang mau mendengarkan kuasa Roh Kudus. Dan puji nama Tuhan, kalau kita mau taat, maka Tuhan berjanji kita akan menuai hasilnya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita mau menjadi sahabat karib Tuhan, ya. Karena Tuhan juga mau menjadi sahabat karib kita, ya. Dan kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita. Betapa dahsyat. Tentu masih banyak perjanjian-perjanjian yang tidak saya uraikan di sini. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita diberikan keselamatan, ya. Dan keselamatan itu tidak ada. Hanya satu nama, hanya di dalam Yesus ada keselamatan itu. Percaya atau tidak, itu terserah pada semua masing-masing kita. Tetapi Tuhan berjanji, yang percaya akannya,
dia akan mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita, bahwa hanya di dalam Yesuslah, hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan, hanya di dalam Yesuslah ada jalan keselamatan. Karena memang Yesus adalah jalan keselamatan, ya, hanya satu-satunya jalan keselamatan itu. Kepercayaan kita inilah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun masalahmu, datang kepada Tuhan, karena beribadah itu mengandung janji, dan janji itu ya berguna untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dan marilah, untuk masa sekarang pun berguna janji itu. Jadi artinya ada faedahnya dengan untuk masa sekarang, dan untuk masa yang datang. Akan yang datang itu adalah sangat luar biasa lagi, karena itu adalah keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus keselamatan itu. Kan bukan berarti biasa, tapi luar biasa, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Inilah Tuhan Yesus memberkati. Mari ya kita masuk dalam doa, kita sama-sama menyerahkan apa yang sudah kita dengar di dalam Tuhan, ya. Mari. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh belajar beribadah dengan baik dan benar Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau, sehingga ibadah kami tidak sia-sia, tapi ibadah kami itu boleh menuai, mendapat, menikmati janji-janji yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Teristimewa Tuhan, janji hidup yang kekal yang Tuhan janji, yang Tuhan janjikan, janji hidup yang kekal, ya, yang Tuhan berikan pada siapa yang percaya, dan kami adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pemerintahan negara kami, ya Tuhan, berikan hikmat akal budi untuk pimpinan tertinggi negara kami, dari Bapak Presiden dan seluruh menteri-menteri dan seluruh stafnya. Tuhan, berikan hikmat akal budi supaya mereka boleh mengatur negara ini dengan baik dan benar. Dan Tuhan, kami bersyukur, demikian juga kami Tuhan, Kau tolong kami supaya kami belajar beribadah dengan benar, dan kami boleh menikmati janji-janji dan menikmati janji yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Perlindungan Tuhan menjanji kami akan dihindarkan dari penyakit apapun. Tuhan, sekarang lagi melanda virus Tuhan, kami mohonkan tangan kasih-Mu menjamah, sehingga Tuhan meluputkan seluruh jemaat Tuhan di Elohim ini terluput dari penyakit virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sampai dengan saat ini kami masih mengalami itu. Terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan, turunkan belas kasih-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami semuanya terhindar dari virus yang mematikan ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami menyerahkan baik pemerintah kami, baik usaha pekerjaan kami, baik anak-anak kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati. Biarlah turun damai sejahtera Allah, belas kasih dari Tuhan Yesus Kristus melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam darahnya, darah Allah, ada kuasa. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Come on GBI PRC, sepakat bersama-sama katakan, ada kuasa
Ini kami mengangkat kedua belah tangan kami tinggi